setiap hari dapat siksaan dan dapat pelecehan soal disekap di kamar. Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin ya robbal alamin. Di suasana sore menjelang maghrib sahabat, ini jam 6:30, panasnya ini sangat luar biasa, Masya Allah. Ini 6:30 lebih nih. Video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang TKW yang resmi nih ya, bernama Susilawati ya kalau tidak salah. Si TKW ini membuat video dan meminta dan memohon mungkin ya ke pemerintah Republik Indonesia ataupun juga ke pihak-pihak yang berkaitan dengan keberangkatan para TKW, baik agen yang ada di Indonesia ataupun juga KBRI dan juga KJRI yang ada di Arab Saudi teman-teman. Dan nanti kita akan lihat video pengakuan dan permohonan si TKW-nya ya. Jadi teman-teman, dari pengakuan si TKW ini yang bernama Susilawati, bekerja di Arab Saudi atau di rumah madam ya teman-teman, sudah 1,5 tahun. Akan tetapi si TKW ini mendapat perlakuan tidak baik dari majikannya teman-teman. Selama 1,5 tahun itu si TKW dipekerjakan, tapi si TKW ini tidak mendapatkan gaji, malah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak bermanusiawi dan sangat tidak baik ya dilakukan ke para TKW ya atau tenaga kerja dari Indonesia yang dipekerjakan di rumah-rumah madam, rumah-rumah mister yang ada di Arab Saudi ini. Dari pengakuan si TKW yang bernama Susilawati ini teman-teman, si TKW ini setiap hari selalu mendapat siksaan ya dari majikannya, juga mendapatkan pelecehan ya, entah itu pelecehan apa ya. Yang namanya pelecehan itu semuanya kata-kata yang kurang baik juga ya. Pelecehan itu ya pegang inilah, pegang itulah, seperti itu mungkin ya oleh majikannya ya, majikan yang kurang baik ya teman-teman, karena tidak semua majikan itu tidak baik, akan tetapi dari banyaknya majikan yang baik selalu ada yang tidak baik teman-teman. Si TKW ini juga mengaku seringkali majikannya itu berusaha untuk menyekap si TKW ini ya di kamar teman-teman. Hanya saja si TKW ini mungkin yang terakhir kalinya udah capek, udah bosen, tak gimana. Sewaktu si TKW ini mau disekap atau udah disekap ya di dalam kamar, tapi si TKW ini melarikan diri lewat jendela. Nama saya Susilawati binti Undin. Saya dari Majalengka. Mohon bantuannya kedutaan Indonesia. Semoga memproses kepulangan saya. Saya di sini sudah bekerja selama 1,5 tahun. Tapi selama 1,5 tahun saya tidak mendapatkan gaji, karena gaji saya semua tidak diberi sama majikan saya. Dan saya setiap hari dapat siksaan dan dapat pelecehan sama majikan saya. Saya berusaha disekap di kamar, tapi saya alhamdulillah dapat lari dari jendela, dan saya berusaha lari ke kantor polisi dan saya dijemput sama pihak syarikat. Tapi saya tidak bisa bekerja lagi selama saya sudah hampir 7 bulan saya tidak bisa bekerja karena igoma sama paspor saya diambil majikan dan tidak diberikan lagi. Saya mohon ke pemerintahan Indonesia semoga memproses kepulangan saya. Nah, setelah si TKW ini yang bernama Susilawati ya kalau nggak salah, dia kabur keluar dan si TKW ini lari ke kantor polisi atau mencari kantor polisi. Dan setelah si TKW ini menemukan kantor polisi teman-teman, si TKW ini mungkin menceritakan ke polisi tentang bagaimana perlakuan majikannya, bagaimana kerjanya, bagaimana gajinya, intinya mungkin semuanya diceritakan. Akhirnya mungkin si polisi tersebut mengarahkan si TKW itu untuk kembali ke syarikah atau bagaimana, karena menurut pengakuan si TKW-nya juga teman-teman, setelah si TKW-nya itu dijemput sama pihak syarikah, si TKW ini tidak dipekerjakan selama 7 bulan. Makanya si TKW ini tidak berarti mungkin ya tinggal di rumah majikan 1,5 tahun tidak digaji. Diambil oleh syarikah
dari kantor polisi 7 bulan juga tidak digaji. Itu nasib para TKW yang dipekerjakan di luar negeri tanpa pengawasan yang baik dari pihak pemerintah kita, teman-teman. Si TKW tidak dipekerjakan selama 7 bulan tersebut dengan alasan, teman-teman, katanya paspornya diambil sama majikan atau ditahan sama majikan, igomahnya pun juga ditahan sama majikan dan diambil sama majikan. Karena si TKW ini kaburnya itu secara mendadak, juga terdesak ya teman-teman, mau disekap ya mau gimana, si TKW ini tidak bisa membawa seperti perlengkapan kepentingan apa untuk bekerja ya, seperti paspor, igamah seperti itu. Dan si majikannya juga tidak ngasih ke si TKW. Intinya mungkin si majikan sudah mempunyai taktik ya, cara, dan juga sudah dipikirkan kalau misalkan igomah dan paspornya itu dipegang sama dia, si TKW ini tidak akan bisa kemana-mana dan juga susah untuk mendapat pekerjaan seperti itu. Yang pada akhirnya teman-teman, si TKW ini meminta bantuan, memohon lewat video untuk dipulangkan ke Indonesia. Permintaannya tersebut juga langsung diarahkan kepada pemerintah kita yang ada di Indonesia ataupun juga menteri-menteri luar negeri yang berkaitan dengan keberangkatan para TKW dan juga calon-calon TKW ya teman-teman. Seperti mungkin si TKW berpikir ya, untuk apa tinggal di Arab Saudi bertahun-tahun kalau semisalkan tidak ada hasil sedikit pun juga. Di rumah majikan tidak digaji selama 1,5 tahun, bekerja seperti kambing ya, cuma dikasih makan. Pulang ke Syarikah juga igomah tidak punya, paspor tidak punya, pihak Syarikah juga tidak memperbaiki ataupun juga memperjuangkan agar si TKW ini bisa bekerja lagi teman-teman. Jadi intinya si TKW ini teman-teman terdesak sana terdesak sini ya. Di Indonesia mungkin meminta uang, di Arab Saudi si TKW ini tidak mendapatkan uang atau tidak punya penghasilan sama sekali. Itulah pentingnya pengawasan dari para pihak yang berkaitan dengan keberangkatan para calon-calon TKI dan juga TKW. Jadi terlihatnya di situ ya bagaimana tanggung jawab seorang pemerintah, tanggung jawab pemerintah kepada TKI dan juga TKW, dan seperti apa hasilnya yang dirasakan oleh para TKI dan juga TKW. Seperti itu teman-teman, terima kasih karena ini udah mau maghrib ini teman-teman. Sebentar lagi adzan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kelebihan dari saya. Jangan lupa dukung terus channel saya, share juga video ini jika bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan DM saja ke Instagram saya, Saiful Pasmu. Segitu aja teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini saya buat videonya di pinggiran guys, karena ini udah mau maghrib, mau jalan juga jalan kemana tuh. Cuman ini sekalipun mau maghrib jam 7 ini teman-teman, kurang 10 menit tapi masih terang dan juga masih panas.